Suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, kita akan lanjut membahas tentang apa yang minggu lalu kita sudah membahas tentang manfaat berbahasa roh. Nah, salah satu manfaat berbahasa roh adalah membangun manusia roh. Saya mau memperdalam topik ini, saudara, karena ini sangat penting. Ya, kalau kita mau jadi murid Kristus, kita mesti menjadi murid yang terus-menerus membangun manusia roh. Nah, kita mau lihat dulu apa perlunya kita membangun manusia roh. Kenapa kita perlu, saudara, membangun manusia roh? Murid Kristus, kita harus memiliki roh yang kuat, saudara. Next, mari kita lihat, saudaraku, di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-80, ini tentang Yohanes Pembaptis. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, saudara, dikatakan Yohanes Pembaptis itu makin kuat rohnya. Ya, jadi dia, saudara, memiliki roh yang kuat. Nah, saudara, seorang nabi harus punya roh yang kuat. Dia adalah seorang murid Kristus juga. Dia harus memiliki roh yang kuat. Nah, bagaimana, saudaraku, rohnya Yohanes Pembaptis ya menjadi roh yang kuat? Nah, dikatakan di sini, saudara, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Jadi dari kata makin kuat artinya, saudara, ya, dia ada proses. Jadi ya, dia rohnya terus-menerus bertumbuh menjadi kuat, saudara. Ya, ini bukan berarti otomatis, tapi ada usaha yang dilakukan, saudaraku, oleh siapa, saudara? Ya, oleh Yohanes Pembaptis. Jadi, saudara, dia terus-menerus mengusahakan supaya rohnya dibangun terus menjadi makin kuat, dan makin kuat. Nah, saudara, bagaimana caranya, saudara? Ya, kita tahu, saudara, Yohanes Pembaptis, dia itu, saudara, sudah dipenuhi Roh Kudus ketika dia di dalam kandungan ibunya, saudara. Dia dipenuhi Roh Kudus. Ya, makanya tentu dia bisa, saudara, bertambah kuat rohnya karena pekerjaan Roh Kudus. Memang Roh Kudus pada waktu itu belum seperti, ya, saudara, yang ada di dalam kita sekarang, ya, posisinya, karena dulu Roh Kudus belum berdiam di dalam diri manusia. Tetapi kita, saudaraku, ya, lebih lagi Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, ya. Nah, makanya, saudara, kita bisa, ya, juga menjadi makin bertambah rohnya, makin kuat rohnya, ya. Bahkan kita lebih dari Yohanes Pembaptis, ya. Roh Kudus itu, saudaraku, sudah berdiam di dalam diri kita, ya. Kita bisa apa, saudaraku? Terus menerus dikuatkan rohnya, ya. Nah, saudara, ini tentang Yohanes Pembaptis. Nah, jadi, saudara, kita mau terus menerus menjadi orang yang rohnya kuat, ya. Kita mesti bangun manusia roh kita supaya kita, saudara, terus menerus bertumbuh, ya, semakin kuat manusia rohnya. Ya, semakin kita kuat manusia rohnya, semakin kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa, saudara, membangun manusia roh kita? Nah, kita akan lihat, saudaraku, ya,
ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita, saudaraku, bisa membangun manusia roh kita. Nah, mari kita akan lihat, saudaraku. Yang pertama, next, ya, kalau kita mau membangun manusia roh kita, maka yang pertama, ya, cara membangun manusia roh adalah dengan berbahasa roh. Ya, 1 Korintus 14 ayat 4 bilang, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, saudara, jadi cara kita membangun diri kita sendiri adalah dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, waktu kita berkata-kata dengan bahasa roh, saudara, ya, kita sebenarnya sedang membangun rohnya kita, saudara. Ya, roh kita itu perlu dibangun, saudara. Ya, nah caranya dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, jadi kalau saudara berbahasa roh, maka roh saudara makin kuat, makin kuat, makin kuat. Ya, mengalami pembangunan oikodomeo, saudara. Sehingga saudara, ya, manusia batinianya juga makin kuat. Ya, kalau roh saudara dibangun terus, saudara, ya, nanti roh saudara menjadi kuat. Ya, makin kuat roh saudara mempengaruhi jiwa saudara, mempengaruhi pikiran saudara, perasaan saudara, kehendak saudara, ya, mempengaruhi, ya, bahkan nanti bersama-sama dengan jiwa saudara mempengaruhi tubuh saudara, ya, sehingga saudara menjadi, ya, orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, ini sesuai dengan Efesus 3 ayat 16 sampai ayat 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya, jadi saudara, Paulus berdoa katanya supaya orang-orang atau jemaat di Efesus oleh Roh Kudus, ya, yang diam di dalam batinnya itu menguatkan dan meneguhkan, ya, mereka, saudara. Ya, jadi supaya apa? Supaya rohnya mereka, ya, dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus, ya, di dalam batinnya. Nah, batin itu apa, saudara? Batin itu adalah manusia, ya, manusia yang di dalam, saudara. Manusia yang tidak kelihatan, manusia batinia, ya. Kalau istilah Abalov industri itu manusia roh, ya, inner man-nya, saudara. Nah, inner man itu termasuk apa aja, saudara? Inner man itu termasuk, saudara, rohnya, juga saudara, ya, pikirannya, kehendaknya, hati nuraninya, ya, juga termasuk saudara, saudara, kehendaknya, pikiran bawah sadarnya, saudara, itu semua disebut batin, manusia batinia, ya, inner man. Nah, kalau kita, saudara, berbahasa roh, maka saudara, roh kita, ya, ingat, roh kita itu, saudara, udah diperbaharui. Roh kita itu sudah menjadi baru, saudara. Yesus bilang roh berkehendak, tapi tubuh lemah, daging lemah, ya, saudara. Nah, jadi roh kita sebenarnya udah punya potensi, saudara, ya, menjadi apa, saudaraku? Ya, menjadi roh yang taat, ya. Ya, menjadi roh yang siap melakukan kehendak Tuhan, ya. Nah, Roh Kudus itu tinggal di dalam roh kita, saudara. Ya, jadi saudara, kalau dia tinggal dalam roh kita, ya, kita, saudaraku, tinggal, ya, bersekutu dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus menguatkan roh kita. Ya, kita perlu
terus connect sama Roh Kudus, berbahasa roh. Waktu kita connect dengan Roh Kudus, saudara, lewat bahasa roh, maka disitulah kita mendapat fellowship dengan Roh Kudus, saudara. Nah, waktu kita bersekutu dengan Roh Kudus, ya, disitulah kita dikuatkan, kita berbahasa roh. Roh kita, saudara, itu menjadi makin kuat, makin kuat. Nah, ketika roh kita kuat, aktif, ya, apa yang terjadi? Roh kita bisa mempengaruhi jiwa kita, saudara. Nah, kalau roh mempengaruhi jiwa, ya, maka akibatnya apa, saudaraku? Jiwa kita bisa diperbaharui. Akhirnya jiwa kita, saudara, ya, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, ya, itu bisa diperbaharui oleh apa? Tuhan, saudara. Ya, ingat jiwa kita, saudara, itu belum sempurna. Jiwa kita itu, saudara, masih banyak kelemahan-kelemahan. Jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, saudara, itu, ya, udah dikuasai dulu oleh dosa, dirusak oleh dosa, ya. Nah, waktu kita lahir baru, roh kita langsung baru, saudara. Tapi jiwa kita belum baru. Jiwa kita masih dipengaruhi oleh banyak hal, saudara. Ya, yaitu oleh dosa, oleh dunia, ya, oleh setan, ya, sehingga, saudara, apa yang terjadi, saudara? Jiwa kita rusak. Nah, jiwa kita perlu dipulihkan. Nah, cara pemulihannya gimana, saudara? Ya, nah, caranya pertama-tama roh kita dulu kita bangun, saudara. Ya, kalau roh kita kuat, ya, dia akan mempengaruhi pikiran kita, ya, sehingga, ya, pikiran kita itu, ya, bisa dikalahkan, ditaklukkan pikiran-pikiran yang nggak benar, saudara. Diubah sehingga melalui roh kita. Ya, Roh Kudus melalui roh kita, ya, akan memperbaharui pikiran kita. Roh Kudus melalui roh kita, ya, akan apa, saudara? Ya, memperbaharui perasaan-perasaan yang terluka, saudara. Banyak sekali kita luka-luka dari masa lalu, saudara. Itu bisa disembuhkan, ya, kalau kita bangun manusia roh kita, saudara. Ya, nah, terus apalagi, saudaraku? Ya, kehendak kita misalnya. Kalau kita nggak kuat rohnya, saudara, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Kehendak kita ngikutinnya bukan kehendak roh, tapi dia ikut kehendak daging. Nah, makanya, saudara, akhirnya, ya, kita ikutin keinginan daging terus, kita jatuh terus. Tapi kalau roh kita kuat, saudara, Roh Kudus di dalam roh kita kuat, ya, saudara, kita menjadi rohnya kuat, saudara, kita akan mempengaruhi jiwa kita, sehingga, saudara, jiwa kita tidak mengikuti keinginan daging, tapi mengikuti keinginan roh, ya. Nah, akibatnya apa, saudara? Akibatnya kita keluarlah buah-buah roh, ya. Nah, makanya, saudara, mari kita terus bangun manusia roh kita dengan berbahasa roh, ya. Nah, ayat 17 bilang gini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, saudara, kalau kita berbahasa roh, saudara, roh kita dibangun terus, ya, manusia batinia kita diteguhkan, dikuatkan, dibangun, ya, maka dibilang begini, sehingga, ya, nah ini akibatnya, oleh imanmu, ya, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, ya. Oleh hal ini, saudara, maka oleh iman Kristus diam. Nah, kata diam di sini adalah betah, saudara.
Kristus betah di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Wow, ini luar biasa. Kalau saudara terus bangun manusia roh saudara, ya, di mana roh saudara mempengaruhi jiwa saudara, maka apa yang terjadi, jiwa saudara dibangun terus, ya, sehingga jiwa saudara direnovasi, terjadi transformasi jiwa saudara. Nah, hal itu membuat Kristus, ya, betah di dalam hati kita saudara. Karena kata diam di situ adalah betah. Nah, saya kasih ilustrasi supaya saudara nangkep, ya. Jadi itu kayak rumah, saudara. Ingat, manusia batinia kita itu tempat kediamannya Allah. Jadi Allah diam di dalam manusia batinia kita, inner man-nya kita, ya. Ya, dia tentu bersatu dengan roh kita, lalu dia ada di dalam manusia batinia kita, ya, yaitu jiwa kita, saudaraku, termasuk di dalamnya. Nah, ketika Kristus sudah berdiam dalam roh kita, saudara, yaitu Roh Kudus, melalui Roh Kudus tentu. Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka Tuhan tidak mau hanya, ya, dia cuman ada di dalam jiwa kita, saudara. Di dalam roh kita. Dia mau, ya, terus menguasai semua ruang-ruang kehidupan di dalam diri kita. Ya, seperti saudara, kalau saudara beli rumah, ya, tentu saudara tinggalnya cuma di ruang tamu misalnya. Tinggalnya di ruang tidur. Ya, tapi kan saudara nggak mau cuma tinggal di ruang tidur, saudara mau tinggal di ruang mana, saudara? Ya, semua ruang-ruang yang lainnya. Saudara mau menguasai ruang-ruang lainnya. Nah, maka saudara keliling pasti. Ya, saudara cari ruang mana lagi nih, ya, yang saya belum kuasai. Ya, karena itu rumah saudara. Ya, kenapa? Karena saudara maunya betah di rumah itu. Ya, nah pasti saudara waktu keliling saudara lihat ini ruangan jorok banget, gua nggak suka nih. Ya, maka saudara melakukan apa? Pembersihan. Ya, kalau ada ruang, waduh, warnanya nggak cocok ini, ya, maka apa yang saudara lakukan? Saudara melakukan renovasi, saudara ganti warnanya, ganti desainnya, sampai yang membuat saudara betah. Nah, ini dia, saudara. Demikianlah waktu Kristus berdiam dalam diri kita, saudara. Ya, dia ada di roh kita, berdiam, tapi dia tidak mau sampai di situ aja. Dia mau menguasai semua ruang-ruang, ya, yang ada di dalam hati kita, di dalam manusia roh kita. Dia mau masuk ke jiwa saudara. Dia mau menguasai jiwa saudara. Ya, dia mau menguasai pikiran saudara, perasaan saudara, kehendak saudara, hati nurani saudara, bahkan pikiran bawah saudara-saudara. Dia mau, saudaraku, merenovasi itu, mengubah itu, supaya dia betah di dalam rumah saudara. Saudara, buatlah Kristus menjadi betah di dalam hidup kita, saudara. Nah, caranya gimana, saudara? Dimulai dengan, ya, kita berdoa dengan bahasa roh. Bangun manusia roh kita dulu. Ya, dari situ saudara, nanti Kristus akan, ya, saudara, merenovasi seluruh manusia batinia kita. Dan kita akan membuat Kristus betah di dalam hati kita, dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Wow, saudara mau berakar dan berdasar di dalam kasih? Nah, mulailah, saudaraku, dengan kita terus-menerus berbahasa roh. Ya, jadi pagi ini saudara sudah berbahasa roh,
Ayo mulai saudara. Kirabaka shandara bakata kiarabaka sanda. Hurabaka shikarababababaka takarabaka sanda. Ya, mulai saudaraku berbahasa roh. Ya, tadi pagi saudaraku bangun pagi aja saudara mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Terus bersekutu dengan dia saudara. Terus bangun manusia roh saudara. Sehingga saudara saudara sedang menguatkan roh saudara. Saudara melalui roh. Saudara nanti mulai mempengaruhi pikiran saudara, mempengaruhi perasaan saudara, mempengaruhi kehendak saudara, mempengaruhi hati nurani saudara, mempengaruhi saudaraku, pikiran bawah sadar saudara. Terus saudaraku, mari kita praktek saudaraku berbahasa roh. Ini dahsyat kalau saudara praktek, saudara akan makin kuat rohnya. Nah, ini yang pertama. Kedua, saudara, mari kita lihat hal kedua next yang kita perlu lakukan untuk membangun manusia roh. Berikutnya, yang kedua adalah next berikutnya saudara, dengan dipenuhi oleh firman. Ya, boleh dipindahkan slide-nya saudara. Yang kedua adalah dipenuhi oleh firman. Ya. Nah, kita lihat saudara, bagaimana kita saudaraku dipenuhi dengan firman. Nah, kita baca dulu ayatnya. Ya, boleh next dipindahkan saudara, PowerPoint-nya. Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, saudara, kepada orang-orang muda, penulis kitab Yohanes, yaitu Yohanes, mengatakan, aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, dia bilang gini, karena kamu kuat. Jadi saudara, orang muda, itu saudara, Yohanes melihat mereka sebagai orang yang mengalahkan yang jahat. Jadi saudara, orang muda itu mesti terlatih untuk mengalahkan yang jahat. Kalau Kristen anak belum, saudara. Dia masih kanak-kanak, masih bayi. Jadi Tuhan belum izinkan dia menghadapi musuh yang berat. Tapi kalau udah Kristen orang muda, ini waktunya Tuhan bilang dia harus menghadapi musuhnya. Siapa musuhnya? Yang jahat. Nah, siapa yang jahat ini saudara? Setan yang jahat. Dunia itu jahat. Kedagingan kita itu jahat. Itu musuh kita saudara. Nah, kita harus mengalahkan yang jahat. Bagaimana supaya bisa mengalahkan yang jahat? Nah, makanya harus ada dua hal yang ada di dalam dirinya. Karena kamu kuat. Untuk mengalahkan yang jahat kita mesti kuat. Nah, kuat apanya? Kuat rohnya, saudara, tentu. Kuat dalam kasih karunia Tuhan. Kuat dalam Kristus, kuat rohnya. Kita harus jadi orang yang kuat rohnya. Nah, supaya kuat rohnya tadi kita udah lihat, yang pertama adalah mempergunakan bahasa roh, yaitu membangun roh kita supaya kuat. Nah, kedua, bukan hanya kuat rohnya, saudara, tapi firman berdiam di dalam kita, saudara. Nah, kita harus penuh dengan firman. Firman bukan hanya kita dengar, tapi harus berdiam. N-O-I-K-O, berdiam di dalam kita. Nah, kata diam di sini artinya ini sama, menetap.
yang tadi, firman betah di dalam kita, saudara. Firman itu berdiam, ya, menetap, betah di dalam kita. Nah, ini dia saudara. Apakah saudara membiarkan firman berdiam, N-O-K-O, ya, di dalam kita? Itu yang membuat saudara kuat, ya, sehingga saudara bisa mengalahkan yang jahat, ya. Nah, saudara, makanya kita mesti terus dipenuhi oleh firman. Bagaimana membuat firman berdiam di dalam kita? Nah, makanya kita mesti jadi tanah yang baik. Jangan jadi tanah pinggir jalan. Itu orang yang mendua hatinya. Ya, orang yang demikian firman masuk ke dalam hatinya, enggak berdiam firman itu, saudara. Dia ngerti aja enggak, ya. Maka saudaraku, firman itu enggak berdiam dalam dirinya. Kalau firman tidak berdiam, enggak bisa berbuah, saudara. Ya, itu tanah pinggir jalan. Tanah yang berbatu, saudara, itu berdiam sebentar, tapi enggak sampai masuk ke pikiran bawah sadar, karena tanahnya apa, saudaraku, tipis. Dia dengar firman sekali aja. Dia adalah seperti orang yang memandang wajahnya dalam cermin, lalu dia lupa karena dia pergi. Ya, dia lupa, dia nggak mau pandang lagi, dia cuma sekali aja. Bagaimana dia bisa jadi pelaku firman kalau dia lupa sama firmannya, saudara? Ya, dia pandang sebentar aja. Waktu mandang itu dia semangat, wih, luar biasa ya, wow. Tapi habis itu udah dia lupa. Nah, kalau saudara cuma dengar firman sekali dua kali, ya, maka saudara, firman itu nggak berdiam, menetap dalam diri saudara. Firman itu tidak berakar dalam, ya, sehingga nggak bisa berbuah juga. Nah, saudara, jangan jadi tanah berbatu, jangan juga jadi apa, saudaraku, ya, tanah yang bersemak duri. Ya, ini firman berdiam, ya, berdiam. Tapi saudara, ya, di waktu yang sama ada tanaman lain juga berdiam. Ada informasi yang lain berdiam dalam dirinya, semak duri, yaitu kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Nah, kalau kita dua-duanya biarkan berdiam, nanti yang semak duri akan mencekek, saudaraku. Ya, mencekek firman itu. Maka akhirnya saudara tidak bisa berbuah. Kalau saudara mau berbuah, mau jadi orang yang kuat, saudaraku, ya, kuat bisa mengalahkan yang jahat, mesti jadi tanah yang baik. Tanah yang baik itu apa, saudara? Itu adalah tanah hati yang, ya, siap menerima firman berdiam di dalam dirinya. Nah, kalau saudara mau firman berdiam, caranya gimana? Nah, ini, ya, perhatikan ya. Pertama, saudara mesti mendengar firman Tuhan, lalu mengerti firman itu, lalu menerima firman itu, lalu menyimpan firman itu dalam hati saudara, kemudian terus-menerus melakukannya dengan berulang-ulang, saudara. Ya, praktek berulang-ulang itulah makanan keras. Ya, saudaraku, praktek berulang-ulang, ya. Nah, kalau saudara lakukan itu, saya ulangi lagi ya. Tanah baik itu adalah orang yang mendengar firman, mengerti, kemudian saudara menerima firman itu, ya, menyimpannya dalam hatinya, ya, itu termasuk menghafalkannya. Kemudian saudaraku, ya, apa, saudara, melakukannya berulang-ulang, ya, saudara, maka itulah tanah yang baik. Itulah firman berdiam dalam diri saudara dan akan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat, ya. Nah, saudara, kalau saudara kayak gitu,
saudara bisa mengalahkan yang jahat. Ya, makanya kita mesti terus-menerus dipenuhi oleh firman. Ya, itulah cara bangun manusia roh kita, saudara. Ya, dipenuhi dengan firman. Ya, ingat, dipenuhi dengan roh, ya, dengan berbahasa roh terus, dipenuhi dengan firman, saudara. Nah, ini terjadi pada siapa? Mari kita kita lihat contohnya sekarang, saudara. Contohnya adalah Barnabas, ya. Wah, Barnabas ini luar biasa, saudara. Ya, Kisah Rasul kita lihat, ya, Barnabas, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, saudara, Barnabas ini luar biasa dipakai Tuhan, saudara. Ya, Barnabas itu dia ya punya satu ciri khas. Ya, dia itu, saudara, namanya Yusuf. Ya, bukan Barnabas. Barnabas itu gelarnya. Nah, saudara, kenapa dia dikasih gelar Barnabas? Ya, saudara, karena saudara Barnabas itu artinya anak dari, Nabas itu artinya ya penasehat. Ya, itu gelarnya Roh Kudus, saudara, Parakletos. Ya, dalam bahasa Yunani. Barnabas itu kalau nggak salah bahasa Aram, ya, saudara. Jadi Barnabas artinya anak Roh Kudus, anak penasehat, the son of encourager. Ya, makanya dia disebut anak Roh Kudus karena apa yang dia lakukan, hidupnya mencerminkan Roh Kudus, saudara. Ya, seperti yang dilakukan oleh Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena Barnabas penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, tentu Barnabas itu, saudara, ya, sering berbahasa roh. Karena tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang berbahasa roh, saudaraku. Ya kan? Waktu gereja mula-mula penuh Roh Kudus di hari Pentakosta, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Ya, saudara. Jadi, ya, penuh Roh Kudus itu tandanya adalah bahasa roh. Ya, jadi makanya ya siapa Barnabas ini, saudaraku, dia penuh dengan Roh Kudus itu berarti dia sering berbahasa roh. Ya, dia seperti Paulus yang berkata, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Saya yakin, saudaraku, Barnabas itu sering berbahasa roh, saudara. Walaupun tidak dikatakan eksplisit, tetapi secara implisit kita bisa lihat dia terus-menerus berbahasa roh. Makanya dia penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Ya, dan bukan hanya itu, dia juga penuh dengan iman. Nah, ini dia, saudara. Ya, iman datang dari mana? Dari pendengaran akan firman. Ya, jadi dia penuh dengan firman, saudara. Ya, nah akibatnya apa, saudara? Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas ini pembawa jiwa, saudara. Barnabas ini mentor yang terbaik. Barnabas ini pemurid yang luar biasa. Ya, dia kalau nggak ada dia, saudara, Paulus nggak jadi rasul yang hebat. Tuhan pakai dia, maksudnya, ya. Nah, saudara, luar biasa. Kenapa Tuhan bisa pakai dia? Memuridkan Rasul Paulus. Ya, menjadi teman kompaknya Rasul Paulus. Karena dia, ya ini dia, saudara, penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Ya, ini dia, saudara. Nah, Barnabas itu punya satu nasihat, next kita lihat berikutnya, saudara. Nasihat dia begini, saudara. Barnabas itu sangat mengerti hal ini, saudara. Ya,
Di dalam Kisah 14 ayat 22, dia bilang begini, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka. Nah ini, Barnabas itu suka menasehati orang, saudara. Karena itu pekerjaan Roh Kudus, menguatkan para kletos itu, saudara. Pekerjaan menasehati, ya, supaya mereka bertekun di dalam iman, ya, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah ini dia, saudara. Ini khasnya, ya, sangat khas sekali, saudara. Barnabas karena dia penuh Roh Kudus terus, saudara. Ya, dia punya kemampuan menasehati orang, menguatkan orang seperti Roh Kudus. Ya sebenarnya Roh Kudus yang pakai dia, saudara. Ya, dia memanifestasikan Roh Kudus. Ya, sehingga ya orang-orang, saudaraku, dikuatkan, ya, orang-orang nggak mau murtad, nggak mau mundur dari Tuhan karena mereka mendapat, ya, nasihat dari dia. Nah, nasihat dia apa, saudara? Dia bilang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak penderitaan, banyak kesengsaraan. Wow, Barnabas menemukan, saudara, bahwa jalan masuk kerajaan Allah itu adalah jalan penderitaan, saudara. Kita nggak bisa masuk kerajaan Allah tanpa melewati jalan penderitaan. Next, dari mana, saudara? Karena dia, berikutnya, yang terakhir kita lihat, ya, karena dia ngerti ayat ini, saudara. Barnabas menemukan jalan yang sempit itu, saudara. Ya, nah dia bilang di dalam Matius 7, Tuhan bilang begini, saudara. Ya, ayat 13 sampai ayat 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, saudara. Jadi di sini kita lihat, saudara, ya, Barnabas menjelaskan ini sebenarnya, saudara. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ya, kita harus melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit, saudara. Ya, nah itulah, saudaraku, jalan menuju kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, nah jalannya sempit, saudara. Nah kata sempit di sini, saudara, itu unik sekali. Lihat gambarnya, saudara. Sempit itu kayak gini, saudara. Jadi gerbangnya itu salib yang pas-pasan orang masuk, saudara. Makanya sedikit yang menemukannya, ya, saudara. Nah, setelah dia masuk, saudara, jalannya itu nggak enak. Nih, sempit itu kayak gini, nah, maksudnya. Ya, coba lihat, saudara. Seperti dua tembok, ya, sempit banget. Kalau kita masuk, harus miring-miring, ya, kegencet. Karena kata sempit, saudara, itu adalah apa, saudara? Ya, tertekan, terjepit, terhimpit, itu bahasa aslinya. Ya, nah kita mesti jalan di jalan yang demikian, saudara. Ya, itulah, saudaraku, jalan menuju kehidupan. Jalan menuju kehidupan, saudara. Nah, kata hidup di sini, saudara, adalah zoe. Ya, jadi kalau saudara mau mendapatkan zoe, zoe itu apa, saudara? Hidup, ya, yang luar biasa. Ya, itu adalah hidupnya Kristus sendiri, saudara. Ya, hidupnya Kristus sendiri. Ya, artinya apa, saudara? Ya, di dalam bahasa Yunani, saudara, ada 3 kata hidup. Ya, bios itu hidup, hidup yang natural,
bios. Ya, vita itu hidup manusia yang biasa. Vita, ya. Tapi ini zoe. Zoe itu hidup yang luar biasa. Hidup yang berkelimpahan. Hidup Kristus sendiri. Hidup seperti Kristus, Saudara. Ya, hidup yang kudusnya kayak Kristus, hidup yang benar seperti Kristus, hidup yang penuh kasih seperti Kristus, Saudara. Itu ya, jadi ini bukan soal hidup berkelimpahan, itu bukan soal kaya miskin, bukan, tapi hidup yang seperti Kristus, Saudara. Nah, Saudara mau ya mengalami itu, hidup yang berkelimpahan. Nah, caranya gimana? Masuk dulu ke pintu yang sempit, ya, dan jalan yang sempit, Saudara. Nah, jalan yang tergencet terus, Saudara, digencet terus, ya, jalan yang terhimpit terus, jalan yang, ya, Saudara, seperti itu, Saudara, yang terus ditekan. Nah, kata dijepit, Saudara, dihimpit, dipres, itu persis kata seperti, ya, pemerasan anggur dan pemerasan zaitun. Next, kita lihat, Saudara, berikutnya. Nah, perhatikan, Saudara, kalau anggur itu mesti, supaya keluar air anggurnya, dia mesti dipres, Saudaraku. Ya, dia mesti ditekan baru keluar jusnya. Sama juga sebelah kanan kalau zaitun. Ya, untuk apanya, Saudara, minyaknya keluar, dia mesti ditekan sama batu, Saudara. Ditekan, digencet, ya, baru keluar minyaknya. Nah, demikianlah, Saudara. Ini bicara tentang, ya, kalau kita masuk ke dalam pintu yang penuh himpitan itu, penuh dengan gencetan itu, penuh dengan tekanan itu, Saudara, maka ujungnya, ya, kita kayak apa, Saudaraku? Kayak anggur yang diperas, keluarlah jusnya. Kita kayak apa, Saudaraku? Ya, biji zaitun yang diperas, keluar minyaknya, Saudara. Nah, kalau kita diperas, kalau kita digencet, kalau kita menderita, kalau ego kita, Saudaraku, harus mati, maka kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Ini yang Paulus maksud itu, Saudara. Ya, maka kami yang hidup ini senantiasa apa, Saudaraku? Ya, kami yang masih hidup ini senantiasa, ya, dibawa kepada apa, Saudaraku? Maut karena Kristus, supaya kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam kita, Saudara. Ya. Nah, Saudara tahu kan, Watchman Nee pernah bilang remuknya apa, Saudaraku? Ya, tubuh yang insani, ya, keluarnya tubuh yang rohani, Saudara. Ya, nah, itu ini intinya, Saudara. Jadi kita mesti remuk, Saudara. Ya, kita mesti masuk ke jalan yang sempit ini, Saudara, yang nggak enak, nggak nyaman. Ya, tiap hari, Saudaraku, kita remuk terus, Saudaraku. Ya, kita terus mengalami, Saudara, gencetan terus, ya, supaya apa, Saudaraku? Minyaknya keluar, supaya kehidupan Kristus keluar. Ya, itu yang Paulus bilang. Kami yang masih hidup ini senantiasa, ya, dibawa kepada maut karena Kristus, supaya kehidupan Kristus menjadi nyata. Nah, sama di situ zoe, supaya zoe-nya Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Jadi tidak ada, ya, perubahan semakin serupa Kristus tanpa kita mengalami penderitaan. Nah, ayat ini bilang, Saudara, ya, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nggak banyak orang yang mendapati ini, Saudara. Ya, coba deh, kalau Saudara dengar-dengar orang, ya, kebanyakan, ya, mereka, Saudara, nggak ngerti ini. Kenapa sih ikut Tuhan mesti menderita?
Kenapa sih? Aduh Pak Edi, aduh khotbah jangan yang ini dong, penderitaan lah, kesengsaraan lah, ya jalan yang sempit ini kenapa? Ya, kenapa sih? Aduh akhir-akhir ini Pak Edi, hidup saya makin menderita. Kenapa ya? Saya ikut Tuhan kok makin menderita ya. Dia nggak mendapatinya, saudara. Ya, tapi Barnabas mendapatinya, saudara. Makanya Barnabas nasihatnya ini terus. Barnabas tuh mendapati ini, saudara. Nah, saudara udah mendapatinya, nggak banyak orang yang mendapati ini, saudara. Nah, saya berdoa semoga saudara ya yang dengar hari ini, saudara kita semua ya mendapati ini, saudara. Ya, ayo saudara. Ya, kita jangan ada di jalan yang luas. Jalan yang luas itu apa, saudara? Jalan yang ya seenak kita. Di situ nggak ada hukum Tuhan. Ya, mau ke kiri boleh, mau ke kanan boleh, luas. Ego kita nggak pernah ditantang. Ego kita bebas. Ya, kita mau apa aja bebas. Itu kingdom of self, ya. Itu jalan menuju kerajaan dunia ini, saudara. Ya, tapi Tuhan mau kita masuk kerajaan Allah, jalan menuju kerajaan Allah. Jalannya sempit, nggak enak, digencet terus, ditekan terus, saudara. Tapi ujungnya Zoe, hidup kita akan makin serupa Kristus. Ya, makanya saudara, mari ya kita terus, saudaraku, masuk ke jalan ini. Nah, itulah cara kita bangun manusia roh. Kesimpulan terakhir, next. Nah, kita simpulkan berikutnya. Jadi, bagaimana membangun manusia roh? Nah, praktisnya adalah praktek 3B. Ya, berjalan bersama Kristus setiap hari. Ya, lewat apa, saudara? Terus berdoa dalam roh. Penuh Roh Kudus. Ya, kita terus, saudaraku, berbahasa roh. Ya, yang kedua, belajar dari Kristus, ya. Dipenuhi firman terus, belajar terus, dipenuhi dengan firman. Ya, yang ketiga, berubah serupa Kristus lewat kematian ego, saudara. Ya, kita perlu mengalami kematian ego lewat jalan yang sempit. Nah, inilah pemuritan, saudaraku. Ini intinya pemuritan. Ya, jadi kalau saudara mau jadi murid Kristus, apa gaya hidup murid Kristus? 3B. Ya, itu dia, saudara. Murid itu berjalan bersama gurunya terus, belajar dari gurunya terus, berubah seperti gurunya terus lewat kematian ego, lewat jalan yang sempit. Puji Tuhan, itu aja yang saya mau sampaikan. Saya serahkan kembali, saya mohon diri, saudara. Tuhan memberkati. Nanti minggu depan kita akan memperdalam lagi tentang ya 3B ini, khususnya B yang ketiga, ya, tentang jalan yang sempit ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Mari, saudaraku, saya mohon diri dulu. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas.